Pak Ustadz, saya kemarin ngelahirin nih, Iya. sebulan nggak puasa, berapa ya fidyah yang harus dibayar? Itu salah kaprah. Besok mau kerja keras gua. Iya. Besok gua mau pergi jauh. Berarti bang gak usah sahur lah, besok nggak usah puasa, haram hukumnya. Oh. Sebelum 24 jam, darah yang keluar itu belum tentu haid. Oh. Makanya orang cewek nih, atau Iya. perempuan yang haid itu kalau dia di hari pertama, pas puasa dia haid hari pertama, keluar darah, maka hanya wajib untuk membatalkan niat dan tidak wajib membatalkan puasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja, Jit. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini nih. Kau kayak kenal ini ya? Iya, baru kering tadi. Iya, saya di sini, kedatangan saya di sini mau banyak tanya sih. Pertama tentang puasa nih. Ngomong-ngomong, kapan sih puasa? Ya tergantung pemerintah ntar kita. Oh, lah, kalau tergantung pemerintah, gimana hukumnya Pak Yazid? Ikutin puasa? Puasa itu ngikutin pemerintah. Lah emang pemerintah agama? Bukan. Jadi pemerintah bukan agama, tapi agama itu memberikan satu perintah untuk berpuasa dengan teknis-teknis tertentu. Salah satu ketentuannya, ketika bulan Ramadan dimulai, itu maka kita wajib puasa otomatis kan gitu kan. Nah, Iya. penentuan awal Ramadan ini nih yang tidak bisa didasarkan kepada hukum syariat kecuali kepada penentuan yang memang sudah ditetapkan. Kan dalil ayat Qur'annya gini, sumu li ru'yati gitu kan. Iya. Berpuasalah kamu dalam bulan Ramadan nih. Iya. Berpuasalah kamu pada saat melihat bulan. Nah, untuk melihat bulan kita kan nggak bisa dengan mata telanjang langsung tahu ya, karena perputaran bulan itu kan tidak selamanya purnama. Kalau kita ngerti konsep bulan purnama itu, dia muncul setiap tanggal 15 di bulan Hijriyah atau bulan Islam. Kita kan punya 2 tahun nih. Satu bulan Masehi, yang kedua bulan Hijriyah. Bulan Masehi itu ngikutinnya perputaran matahari. Kalau bulan Hijriyah itu disebut bulan Qomariyah, ngikutin perputaran bulan. Nah, bulan itu kalau dianalisis, itu dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu bentuknya berubah-ubah, bro. Misalkan tanggal 15 purnama, tanggal 16 ini agak apa namanya istilahnya, agak kemakan dikit. Nanti lama-lama jadi bulan sabit. Nah, itu kalau sudah tanggal 28, 29 itu bulan akan menghilang. Oh. Muncul lagi nanti ketika masuk di bulan baru lagi. Nah, masuknya bulan baru itu berarti kan muncul sedikit bulan. Iya. Kalau bulan sudah kelihatan lagi itu berarti tanggal 1 di bulan yang baru. Nah, maka penentuannya itu kan berarti harus berdasarkan keilmuan apa ya? Astronomi ya, kalau dalam fikih namanya ilmu falak. Nah, orang yang mengetahui tentang ilmu falak ini, itulah yang dianggap orang yang kompeten dalam menentukan ini sudah Ramadan atau bukan. Karena kita nggak bisa ngelihat garis bulan itu setiap tanggal 1. Nah, salah satu tata cara penentuan awal Ramadan itu adalah dengan cara melihat bulan. Ini disebut sebagai ru'yat. Makanya kita sidang isbat biasanya. Oke. Yang dilaksanakan itu dalam rangka untuk mengumpulkan info nih dari seluruh Indonesia, termasuk negara-negara sahabat, dibikin rapat. Gimana nih? Sumatera kelihatan nggak? Aceh kelihatan nggak? Jawa Tengah kelihatan. Nanti penentuannya ketika mayoritas di satu negara itu apa namanya terlihat, atau ada ketentuan-ketentuan minimal berapa derajat terlihat, itu berarti sudah ditetapkan besok Ramadan. Oh. Nah, yang menetapkan ini dalam hal ini itu ulil amri atau pemerintah tadi. Cuman itu tidak satu-satunya cara. Iya. Caranya sebenarnya untuk menentukan awal Ramadan atau besok puasa atau enggak, itu caranya ada 3. Yang pertama adalah ru'yat, melihat bulan itu. Yang kedua dengan hisab. Bisa. Lain-lain. Hisab itu berarti artinya dihitung. Gitu. Seperti contohnya misalkan ada beberapa ormas kita dari teman-teman Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab. Hisab itu menghitung meskipun tanpa harus menunggu keputusan ru'yat tadi.
Jadi sudah bisa dihitung tuh kapan Ramadan, kapan akan ada gerhana. Kalau Iya. dalam kalender-kalender yang lengkap biasanya kita ada tahu tuh kapan ada gerhana, kapan bulan ini habis. Jadi ada metode hisab, ada metode ru'yat. Iya. Nah, pemerintah itu menggunakan dua-duanya. Hmm. Jadi ketika sidang isbat atau sidang penentuan besok puasa atau enggak itu, di sana dikumpulkan semua dasar dari berbagai macam sumber musyawarah, hasil keputusan dari teman-teman yang metode hisab gimana besok puasa, oh belum tentu nih, Hmm. kita di ru'yat belum kelihatan, makanya biasanya muncul ketetapan beda mulai Iya. puasanya gitu loh. Karena ketentuan yang ketiga, kalau misalkan kejadian nih, kita kan cuaca lagi banyak mendungnya, Iya. kita nggak bisa mutusin nih bulan sudah kelihatan atau belum karena memang kondisinya mendung semua. Ada metode yang ketiga namanya istikmalu Sya'ban Istiqmal Syah. atau menyempurnakan bulan Sya'ban. Jadi bulan dalam Islam itu cuman ada dua. Kalau nggak 30, 29. Nggak ada 31 tuh. Iya. Makanya kalau ru'yat biasanya dilakukan pada tanggal 29. Iya. Biar besok kita menentukan malam ini udah tanggal 1 atau belum. Lu jangan ngantuk baru juga bab 1 ngantuk. Jam maghrib itu biasanya itu sudah masuk hari baru nih, udah masuk hari baru. Terus itu kalau misalkan kondisinya mendung dari semua laporan falak atau perlihatan bulan nggak ada hasil lah, Iya. maka biasanya ditetapkan istikmalu Sya'ban. Kita menyempurnakan bulan Sya'ban ya. Oh. Jadi 30 hari. Otomatis setelah tanggal 30 pasti Pasti. besoknya tanggal 1 Ramadan. Nah itu karena ada perbedaan-perbedaan itu, ngikut yang mana ya kita ya? Kalau ngikut Puasanya ya. kalau ngikut yang mana itu kan tidak ada ketentuan kewajiban. Terutama madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i itu memberikan pilihan kepada kita umat Islam, diwajibkan berpuasa salah satunya ketika kita langsung melihat bulan. Oke. Jadi misalkan tanpa ilmu falak, Iya. kok mata kita ternyata diberikan kelebihan bisa lihat bintang-bintang tanpa harus pakai, kalau Pak Bara kan nggak mungkin bisa ya karena kacamatanya agak tebal. Kalau saya misalkan kok bisa lihat garis bulan tanpa mendengar pemerintah, dan saya lihat itu udah ada bulan tuh, berarti besok saya wajib puasa tuh. Bagi saya Ya. wajib puasa pribadi. Kalau yang lain nggak lihat gimana Pak? Yang lain nggak lihat berarti mereka nggak wajib karena mereka nggak punya keyakinan. Oh. Atau kita tidak bisa memiliki pengetahuan untuk melihat bulan, tapi kita wajib mengikuti karena sudah ditentukan oleh orang yang kompeten untuk menentukan itu. Paham nggak? Oh, oke. Itu yang ulil amri tadi. Iya, Ilmu Amri. Kita kan nggak punya kompetensi untuk menentukan kapan kan, tapi Iya. ternyata orang-orang yang punya bidang falak tadi udah bisa nentuin nih. Maka kita harus mengikuti. Nah, mengikuti siapa? Itu kan tergantung keyakinan, bro. Iya. Jadi misalkan gue nggak percaya pemerintah, Iya. gue percaya dengan metode yang hisab tadi. Lo kata siapa? Ini guru-guru saya mengikuti misalkan dari Muhammadiyah menentukan hisab dan saya lebih yakin kepada metode ini. Maka keyakinan itu yang membawa pengaruh kita wajib atau tidak puasa. Oh. Gitu. Makanya biasanya kan ada yang Senin, ada yang Selasa gitu. Iya. Bahkan ada yang kadang seminggu sebelumnya. Udah mulai. Selama itu menggunakan 3 metode tadi ya, selama menggunakan hisab, selama menggunakan istiqmalu Sya'ban atau menggunakan ru'yat, asalkan dalam dasar yang benar, melalui kitab-kitab yang benar, itu sudah menjadi pengaruh diwajibkan atau tidak. Tapi jangan ngasal. Misalkan ngitungnya dari weton segala macam itu belum tentu berdasar. Gitu sih. Kalau kayak gitu kan ya. Terus waktunya berapa lama kalau kita Apanya? puasa? Soalnya kan kadang-kadang kan ada teman-teman kita juga nih yang asalnya misalkan di luar negeri, di luar daerah yang perubahan waktu. Terus ada hitungan pasti nggak sih kalau? Oh, maksudnya durasinya ya? Kalau durasi tergantung wilayah ya. Karena istilah imsak atau menahan diri untuk berpuasa itu kan ketentuannya dari mulai fajar sampai dengan terbenam matahari kan. Intinya dari mulai subuh sampai dengan
sampai dengan Maghrib. maghrib. Ya. Nah, waktu subuh sampai maghrib itu, Mm-mm. kalau setiap daerah beda-beda, maka ketentuan puasanya mengikuti itu. Oh. Ada loh yang hanya puasa 1 jam doang, enak loh. Iya. Makanya kalau udah nggak betah di Indonesia, cari yang di situ. Tapi tidak boleh kita mengikuti ada taklif ya, talfik percampuran. Mungkin. Misalkan kita ngikutin subuhnya di Jakarta, Oke. kemudian ngikutin waktu maghribnya di Papua, nggak bisa. Hmm. Jadi wilayahnya lu tinggal di Iya. mana ya udah ikutin itu. Iya. Kan di Papua lebih cepat maghribnya ya. Iya. Cuma kan di sana subuhnya juga mulainya berbeda. Jadi durasinya itu yang penting subuh sampai maghrib itu aja. Itu namanya imsak, menahan diri dari makan minum. Oh. Tergantung kondisi wilayah. Oh. Berbeda ketika misalkan Anda mulai puasanya di sini kemudian terbang ke Singapura di sana, yang ngikutin waktu jadwal maghribnya di sana. Oke. Yang nggak boleh adalah sama-sama di Jakarta tapi beda ngacu waktu. Itu Iya. namanya ya meremehkan, menggampangkan. Pantesan agama itu disebut kebenaran ya. Jadi bukan pembenaran nih. Kalau Iya. ala kita, ala gue, itu namanya pembenaran ya. Jadi Kalau kalau ikut-ngikutin kalau kayak begitu. kalau kita bisa ngerti ilmunya, sebenarnya Iya. kita bisa memilih mana yang paling nyaman buat kita. Karena Iya. agama itu tidak ada pemaksaan, la ikraha fiddin. Kalau kalau kamu melakukan kewajiban tapi dengan cara metode yang ternyata memberatkan, Iya. itu banyak alternatif loh dalam ibadah kita. Oke. Sholat misalkan nggak bisa diri, bisa duduk, bisa Iya. dikosor, bisa dikodok, bisa dikosor, bisa dijamak. Puasa juga ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Oke. Jadi selama Anda belajar itu sebenarnya makin mengentengkan. Oke. Dalam sholat ada yang wajib dibaca, ada yang enggak. Jadi kalau misalkan kita belajar setengah-setengah, kita hanya mendengar apa yang wajib, selesai. Maka semuanya kadang dianggap wajib, jadi berat. Hmm. Makanya agama semakin didalami, perbedaan itu semakin akan menjadi rahmat katanya kan gitu. Selamat. Iya. Makanya kebenaran harus dicari. Kalau ini Pak Ustadz, oke lah kalau kayak gitu berarti Jangan Pak Ustadz lah keyakinan. berat. Kan lu ngopinya sama gue. Kan cerita aja di Iya, iya, podcast. iya, iya. Eh, berarti kan untuk menentukan kapan itu puasa berarti keyakinan kita masing-masing lah ya. Buat di penentuan pasti tanggalnya ya. Iya, Terus kemudian kalau udah kita nentuin apa yang harus kita siapin sih puasa itu, karena kan yang umumnya itu kita hanya nahan lapar, haus, nafsu dan iya, segala iya. macem ya. Saya cowok yang lebih dalam Persiapannya dari itu. panjang. Jadi puasa itu kan sebenarnya bukan, kita bahas Ramadannya dulu ya. Ya. Ramadan itu sebenarnya adalah pembentukan habit, Oke. kebiasaan baik yang akan diulang-ulang selama 1 bulan. Harapannya setelah 1 bulan kelar kita puasa, kita memiliki kebiasaan yang tadinya itu tidak tertib menjadi tertib. Oke. Contoh misalkan makannya menggunakan porsi yang secukupnya, itu kan puasa. Ya. Suka makan atau enggak, kalau pas puasa pasti kita dipaksa untuk makan sedikit. Iya. Sebab sedikit saja ketika berbuka itu udah agak uek kan. Iya. Apalagi misalkan makan sesuai dengan porsi seperti hari-hari biasa. Iya. Jadi habit selama 1 bulan itu akan menjadi pengaruh setelah kita Ramadan selesai. Iya. Makanya untuk mencapai itu persiapannya sebenarnya panjang, karena kalau misalkan tanpa persiapan sebelum Ramadan, pas tanggal 1 udah kelihatan banyak orang yang tiba-tiba pelongo jam 9 biasanya belum sarapan. Ini kalau puasa jam 9 itu udah agak separuh hilang otaknya gitu kan, udah Udah buyar pelongo nih. padahal biasanya emang jam segitu juga belum makan. Jadi mindset kita itu akhirnya ketika tidak ada persiapan, itu di minggu-minggu pertama pasti akan kalah dengan nafsu. Kita tidak biasa sholat malam, kita tidak biasa tarawih, kita tidak biasa ke masjid, tiba-tiba harus merubah semua pola. Makanya kalau saya diajarkan banyak guru saya, Hah? setidaknya ada persiapan diri. Persiapan diri namanya persiapan nafsiyah. Kita harus ngerti bahwa puasa itu nanti tidak hanya menahan diri dari makan minum doang, Ya, ya. tapi seluruh anatomi tubuh kita itu puasa. Pikiran kita puasa, mata kita puasa, tubuh kita puasa, semuanya. Makanya minimal nih Ya. Tuhan ngasih
pemanasan. Oke. Rajab Rajab ada Saban ya. beberapa puasa, Iya. Sya'ban silang puasa, dibiasakan itu. Dan puasa itu kegiatan ibadah tarkiyah jenisnya. Tarkiyah. Sifatnya dia perintah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi Tuhan. Berarti semakin banyak latihan menahan, Iya. maka ketika Ramadan full 1 bulan kita udah biasa. Yang kedua, selain persiapan diri, persiapan ilmu. Harus ngerti nih, makanya ente datang ke sini Iya. agak lumayan bisa jadi contoh karena banyak orang yang tiba-tiba puasa gitu aja tanpa ngerti dasar-dasar di dalamnya. Iya. Itu mah nggak punya duit kali. Banyak sih, gue juga enggak. Kayak misalkan, ngupil batal nggak sih? Oke. Nyicip makanan boleh nggak sih? Ah, itu semuanya itu kan kita harus tahu. Atau bahkan saya belum ini nih, belum 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 sempet ngerti tentang caranya niat. Hal-hal dasar seperti itu tuh banyak yang tidak dicari tahu. Akhirnya mereka melakukan ibadah sekedar hanya FOMO aja. Taklid namanya kalau dalam fikih. Nah. Ngikutin sesuatu yang dia sebenarnya belum tentu paham alasannya. Oke. Ibadah tanpa ilmu, ya capek. Iya. Capeknya kenapa? Karena kita tidak tahu mana ternyata kewenangan yang toleran gitu ya. Atau capeknya gara-gara bisa jadi dia melakukan hal-hal yang justru menghilangkan pahalanya meskipun tidak batal kan zong jadinya. Iya. Kalau kita ngomong tuh ada siam, ada saum. Siang saum. Beda tuh. Kalau di Quran ada siam. Siam itu melakukan sesuatu, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Iya. Kalau saum itu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi kita tetap sah nih puasanya. Tapi kalau bohong, zong, hilang gitu loh. Oh, oke. Jadi antara sah dan tidak itu beda dengan diterima dan tidak. Kadang sah, tapi Tuhan belum tentu nerima gitu loh. Niatnya apaan? Kalau Apanya? niat puasa, Lu biasanya niatnya gimana? nawaitu sama godin. Ah, ya udah. Oh, cuman gitu doang. Tapi itu bener niat itu maksudnya definisi niat segala sesuatu yang dilakukan menggunakan hati kan ya? Iya, Iya kan ada loh kadang-kadang tuh kalau ya karena apa kita hidup di sosial masyarakat kadang ada yang juga yang ya udah ngucapinnya lewat kata-kata, iya. lewat mulut gitu loh tulisan itu udah dianggap niat sebenarnya kayak gimana sih? Definisinya tuh kalau niat tuh kan qasdu syai'in, menyengaja melakukan sesuatu. Menyengaja itu berarti kan itu sikap batin ya. Iya. Tidak harus diucapkan. Tidak Iya. harus diucapkan. Termasuk di dalam sholat, itu juga yang wajib malah justru di dalam hati ketika takbiratul ihram. Usolli sebelum sholat itu hukumnya sunnah hanya untuk membantu menguatkan hati. Persiapan lah ya. Iya, kalau misalkan nggak gitu, coba aja. Misalkan sholat tanpa dilafatkan usolli fardhu dhuhri, kadang pas Allahu Akbar kita kadang masih agak kagok. Karena Iya. setannya kan masih makin banyak ya. Ini sholat asar apa sholat duhur kadang ya. Iya. Makanya cara memudahkan dengan dilafatkan usolli dulu. Tapi itu bukan kewajiban. Yang wajib malah justru pas takbirnya itu. Jadi eh tetap disunahkan Iya. untuk melafatkan. Nah, bagaimana dengan puasa? Puasa itu syarat niatnya, entah itu dilafatkan, entah itu diniatkan di dalam hati. Yang penting ketentuan niat dalam puasa itu harus dilakukan di malam sebelum kita melakukan puasa. Oh, oke. Nah, Nabi bilang begini, malam yubayitin niat falasya malahu. Orang yang nggak niat pada malam harinya, itu Heeh. besoknya itu dianggap nggak puasa. Hmm. Jadi dilafatkan atau tidak berpengaruh ya. Ya. Biasanya kalau habis tarawih itu kan Ya ada barang-barang ada tuh itu maksudnya. hanya sebagai pembiasaan bareng-bareng edukasi bahwa ayo biar kita nggak lupa kita niat bareng-bareng. Tapi selama sudah menyengaja dengan ketentuan niat nawaitu soma godin an adai fardi syahrul ramadhani di sanati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat puasa fardu Ramadan besok dengan sudah meniat seperti dalam hati tanpa dilafatkan sudah sah. Oke. Yang tidak sah adalah Heeh. ketika dia lupa menyimpan niat malam harinya. Malam itu tidak tengah malam ya bro. Iya. Dari mulai sambil makan gorengan maghrib pas buka itu sudah dianggap malam. Jadi Iya. udah bisa niat saat itu sampai sebelum waktu subuh, waktu imsak tuh masih bisa niat. Kalau keluar dari itu gimana?
Habis subuh baru ingat, wah semalam nggak taraweh, nggak niat nih. Hmm. Orang yang tidak niat pada malam harinya itu bukan berarti dia tidak memiliki kewajiban berpuasa. Hmm. Karena hukumnya sudah jelas. Siapapun kalau ente muslim, lu harus puasa di Ramadan. Iya. Lupa niat nih berarti kan syaratnya kurang, Iya. rukunnya kurang. Iya. Maka dia tetap nggak boleh makan minum. Oh. Sampai maghrib itu namanya imsak. Hmm. Ruginya, meskipun dia nggak makan minum, dia tetap dianggap orang yang tidak berpuasa. Ntar wajib qadha, Hmm. wajib dibayar utangnya. Jadi bukan berarti wah lupa niat, apalagi lupa sahur. Kadang agak Iya. ngeselin. Orang lupa sahur nggak puasa nggak bisa gitu. Tetap Oh. dosanya besar. Oke. Tadi ngomong-ngomong kodo juga, kan kita masuk ke niat nih, Pak. Biasanya ya, untuk seorang perempuan, taruhlah untuk seorang perempuan yang melahirkan bini saya nih gitu. Misalkan tahun lalu melahirkan gitu. Berarti kan dia gak ikut puasa kan gitu. Terus lah ini sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 7, sementara hanya misal puasa tuh tanggal 18 atau 19. Iya, Terus iya. tadi Pak Yazid bilang kalau sebelum puasa Ramadan itu kita wajib qadha kan. Saya. Nah, terus saya juga pernah dengar juga nih Pak Ustadz. Eh Tadi Bapak nyinggung ada bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Nah, di salah satu di akhir bulan Syaban katanya gitu. eh Kita tidak diwajibkan atau bahkan tidak diperbolehkan untuk puasa lah. Iya. Sedangkan itu bini saya misalkan itu belum bayar. Sedangkan habis ini Ramadan. Nanti gimana nih Pak Ustadz? Salah satu alasan kenapa nggak boleh puasa di akhir Saban itu sebenarnya itu salah satu alasannya adalah waktu ikhtiyat atau waktu hati-hati. Barangkali Oh. kalau kita puasa sunnah di situ, ternyata udah masuk Ramadan, Ah. maka malah jadi dosa kan? Karena kita niatnya Oh. nggak wajib. Cuman kalau untuk masalah bayar hutang itu mau kapanpun selama belum masuk Ramadan itu hukumnya tetap wajib, Pak. Oke. Makanya sebenarnya krusialnya adalah bagaimana nih orang-orang yang tidak sempat membayar puasa Ramadan sementara udah masuk Ramadan lagi. Hmm. Kalau dalam prinsip ekonomi, Iya. lu hutang berapapun, sampai kapanpun, kamu udah mati, tetap urusan hutangnya kan masih. Iya. Entah siapapun yang bayar. Nah, Iya. kalau dalam puasa juga sama. Oh. Belum sempat membayar puasa, masuk Ramadan baru. Iya. Maka hutang puasa tadi tetap harus wajib dibayar. Kapan waktunya ya setelah Ramadan yang kedua tetap punya kewajiban. Oh. Cuman nanti akan ada Tambahan tuh. ada tambahan ibaratnya denda. Oke. Harus ditambahkan dengan fidyah. Jadi simpelnya orang yang tidak sempat membayar puasa, Iya. kemudian masuk Ramadan baru, maka kodonya tetap dihitung, tetap wajib, plus ditambahkan setiap 1 hari itu fidyah. Hmm. Saya masih punya utang 7 hari nih. Iya. Maka berarti nanti ada 7 kali fidyah. Nah, ini nyambung juga misalkan Heeh. konsekuensi orang yang ninggalin puasa itu Ya. ada qadha, Oke. ada apa namanya? Fidyah, ada imsak, ada kafarat. Apa tadi? Aduh. Oh iya doang. Qadha, Qadha. fidyah, Ada fidyah, imsak, ada imsak, ada kafarat. Qadha Ya. itu fi'lul wajib ba'da waktihi, melakukan segala sesuatu di luar waktunya. Melakukan kewajiban ketika di luar waktunya, itu Oke. namanya qadha tuh. Oke. Kita puasa Ramadan wajibnya di bulan Ramadan. Iya. Kita puasa Ramadan di luar Ramadan, berarti Iya. itu qadha. Oke. Ya kan? Tuh, itu dipakai untuk siapa? Orang-orang yang memang batal puasanya atau meninggalkan puasa pada saat Ramadan. Yang kedua imsak. Oke. Imsak itu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak dianggap berpuasa. Orang yang nggak niat tadi malam hari itu. Oke. Nah, berarti kan nggak puasa dia, Iya. tapi kan tetap wajib menahan. Iya. Itu imsak. Yang ketiga itu kafarat. Kafarat itu tebusan lebih ke denda. Orang yang melakukan pelanggaran pada saat Ramadan, maka dia mendapat kafarat. Contohnya misalkan melakukan hubungan suami istri di Ramadan. Oke. Itu nanti dendanya apa? Dia harus membayar tebusan, membebaskan budak. Sesuai dengan kemampuan. Di siang hari kan? Iya, siang hari. Malam aman, bro. Oke. Kalau malam kita Alhamdulillah. sebulan, libur sebulan nggak kuat.
Misalkan satu kali dia melakukan kesalahan itu, maka ada kafaratnya, tergantung Oke. kemampuan. Satu, dia harus membebaskan budak. Yang kedua, dia harus apa namanya memberikan apa namanya makan kepada 60 fakir miskin gitu. Itu namanya kafarat. Hmm. Nah, fidyah itu Hmm. adalah bukan denda ya, tapi lebih kepada tebusan, Oke. tambahan tanggungan konsekuensi ketika dia meninggalkan puasa dengan sebab-sebab tertentu, Oke. bukan pelanggaran. Oke. Contohnya karena hamil, kan bukan salah dia, salah suaminya. Hamil jadi nggak kuat nih, maka dia ninggalin puasa dong, Iya. bukan kemauan dia. Iya. Tapi karena kelemahannya, kemudian dia wajib membayar fidyah. Kemudian orang tua Iya. yang sudah rentang nggak kuat puasa, Oke, yang nggak kuat puasa, itu hanya wajib bayar fidyah, nggak wajib qadha. Hmm. Loh, wajib qadha, kenapa nggak wajib qadha? Ya barang-barang aja nggak kuat, apalagi sendirian, ntar malah mati Iya. sekalian kan Iya. orang tua. Nah, fidyah itu adalah berupa membayar sesuatu dengan makanan pokok kita sehari-hari. Kalau di Indonesia konteksnya beras. Berat. Beras itu jumlahnya 7 ons, nggak sampai 1 kilo. Hmm. Atau rincinya 675 ons. 7 on lah, atau kalau mau sedekah ya 1 kilo Hmm. sehari. Hmm. Bisa nggak diganti duit? Bisa. Berapa duitnya? Ada ketetapan 40 sampai 60 ribu. Tergantung jumlah makan kita sehari itu 3 kali berapa nominalnya. Oh, oke. Karena sebenarnya fidyah itu Hmm. memberikan makanan kepada orang lain sesuai dengan Sesuai. porsi kita sehari gitu loh. Jadi ada nggak orang makan beras sekilo dalam sehari? Nggak ada. Nggak ada kan? Heeh. Itu kan pasti sudah 3 kali makan. Iya, udah Nah, tiga kali makanya makan porsi pasti. segitu. Iya. Nah, jadi 1 hari meninggalkan puasa, maka konsekuensinya sekali fidyah. Itu fidyah seperti itu. Oh, relax juga Islam ya. Iya, Kalau kayak betul. gini ya. Jadi gitu, fidyah itu tidak apa namanya, tidak selalu harus dijadikan sebagai ganti puasa. Karena kebanyakan orang itu bilang, Pak Ustadz, saya kemarin ngelahirin nih, Iya. sebulan nggak puasa, berapa ya fidyah yang harus dibayar? Itu salah kaprah. Oke. Kalau sepuasa bisa digantikan dengan fidyah, otomatis semua orang kaya pasti bakal ganti puasanya pakai fidyah. Iya. Padahal kondisi orang hamil itu beda-beda. Jadi hutang puasa tetap wajib dibayar qadha. Karena kondisi orang hamil itu ada 3. Iya. Orang hamil itu kondisinya itu ada 3. Satu, dia bayinya lemah, Oke. dirinya juga lemah. Kalau ibunya lemah, bayinya lemah, kemudian nggak puasa, maka hukumnya nanti hanya wajib qadha. Yang kedua, khawatir kepada bayinya saja. Jadi misalkan dia sebenarnya kuat, kemudian bayinya dikhawatirkan kalau dia puasa di apa namanya di konsul dokter gitu ya. Iya, asinya Ibu terganggu. jangan puasa dulu. Ini Iya. kalau puasa ibu nutrisinya kurang, asinya nanti seret segala macam lah. Tapi saya kuat, Dok. Kalau dia akhirnya aslinya kuat, tapi memang kondisi khawatir kepada bayinya, maka inilah perempuan yang dia wajib qadha dan membayar fidyah. Kenapa beda? Karena sebenarnya dia kuat puasa gitu Oke. loh. Jadi kondisi itu harus dipahami. Jadi tidak semuanya orang itu wajib membayar fidyah gitu ya. Malah justru yang paling wajib qadha-nya gitu. Oke. Kalau bicara kodo kan berarti kita ngeganti ya. Terus Iya. selalu sebelum ngeganti nih, Mas Ustadz, maksudnya pertanyaannya gini sebenarnya, yang bikin batal puasa tuh apa aja sih gitu. Tapi ya sepengalaman pribadi, hanya misal ya, udah habis sholat zuhur, kita udah selesai kegiatan nih. Ini pada saat bulan Ramadan. Ya udah nih, kita buka HP ya, scroll Instagram, kalau nggak YouTube nongol gitu cara membuat sayur sop apa sayur asem. Iya. Enak banget meskipun kita tahu kan gitu Iya. kita berhasil nahan lapar, tapi yang kayak gitu-gitu tuh masuk batal puasa apa gimana sih? Mana ada ngelihat sayur batal puasa gitu. Atau justru batal parah? Tapi unik loh. Kalau kita ngelihat sesuatu yang narik kita Ya. dalam hal syahwat, itu dianggap sebagai zina ya dong, meskipun nggak Oh, ngelakuin ya nggak. oke, iya. Meskipun kita nggak ngelakuin, kita ngelihat dianggap sebagai zina. Ada zina mata, ada zina hati, macam-macam Iya. tuh. Tapi kalau dalam puasa itu hukum batal. Kan tadi kita udah spill juga ya. Ada menahan diri dari membatalkan puasa, ada menahan diri dari membatalkan pahalanya puasa gitu ya.
Kalau dia hanya melihat kemudian mau membayangkan sekalipun Iya, sampai kenyang bayangin, iya. ya tetap nggak batal selama tidak mencoba. Karena Hmm. yang membatalkan puasa untuk makan dan minum itu hanya kalau kita mencoba kemudian tertelan. Oh, Memakan sesuatu kalau tidak tertelan, nyicip misalkan, kalau iya. tidak sampai telan itu pun nggak batal. Nah, Oke. ini ilmu baru nih. Jadi kabar bagus buat emak-emak di rumah misalkan dia mencoba nyicipin makanan. Iya. Kalau selama tidak menelan, hanya dirasakan di dalam lidah dan ludah yang tertelan itu tidak tercampur dengan rasa itu tidak masalah. Jadi makan dan minum membatalkan puasa itu kalau dia tertelan. Hmm. Menelan sesuatu ke dalam 5 lubang. Oke. Satu mulut, Iya. 2 hidung, 3 kuping, 4, 5 kubul dubur. Hmm. Pokoknya segala sesuatu yang masuk melalui 5 lubang itu, kalau Iya. tertelan hukumnya batal. Oke. Hmm. Termasuk hukumnya apa namanya? Nelen lidah, nelen apa namanya? Ludah. Nelen ludah. Nelen ludah itu hukumnya ya tidak batal. Banyak orang simpang siur batal atau enggak. Tidak batal selama syaratnya 3. Yang pertama, ludahnya sendiri. Jadi kalau misalkan punya saya suka ludahnya orang lain nggak bisa. Ludah sendiri. Oh, Yang kedua, bahaya. ludah itu masih ada di dalam mulut nih. Jadi kalau misalkan kita sering lihat orang puasa bibirnya kering, kemudian ini hukumnya tuh makruh dalam puasa. Oh, Ini sorry ya, ini syutingnya sebelum puasa. iya. Jadi kalau masih apa namanya masih bisa kita begini. Tapi kalau dalam Ramadan kita melakukan hal seperti itu yang memungkinkan ada rasa-rasa tertentu atau sesuatu yang sebenarnya tidak boleh masuk, kemudian kita begini dia masuk tertelan. Hmm. Jadi maka menelan ludah tidak batal kalau ludahnya masih di dalam. Yang ketiga, tidak batal menelan ludah kalau dia tidak tercampur dengan rasa-rasa yang lain. Saya tadi nyicip. Iya. Kok nyicip langsung dimuntahin, langsung dibuang, ludahnya bersih, nggak masalah, asalkan tidak tertelan. Tapi kalau sampai tertelan, masih ada rasa-rasa kangkungnya, masih ada rasa perkedelnya gitu ya, Heeh. ya batal. Termasuk makanya gosok gigi hukumnya makruh. Hmm. Kenapa makruh tidak haram? Sebab dia gosok gigi kan nggak ada menelan ya, tapi Iya. memungkinkan tertelan. Iya. Nah, sedangkan makruh adalah segala sesuatu yang memungkinkan akan membatalkan puasa, meskipun belum tentu. Iya. Kecuali kalau misalkan sikat gigi rasa jeruknya masih ada pakai kodomo misalkan, ya itu tetap kemungkinan akan tertelan membatalkan puasa. Oh, Jadi membatalkan puasa itu salah satunya menelan. oke. Terus. Nanti ada lagi yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja. Oke. Ada 9 Pak Bara. Satu menelan, yang kedua Menelan. muntah dengan sengaja. Hmm. Muntah dengan sengaja itu tidak ada kesengajaan ya. Kalau misalkan masuk angin atau karena penyakit sakit kan muntah kita nggak pengen muntah ya. Iya. Ada orang-orang yang kadang sengaja muntah karena dia rasa rasa apa namanya begah, kemudian mencoba untuk Muntahkan. memuntahkan biar lega misalkan. Itu hukumnya batal. Oke. Gosok gigi itu termasuk bagian daripada sengaja muntah. Kan kalau gosok gigi pasti uwe-uwe kan. Iya. Kalau sampai muntah itu batal hukumnya. Oke. Makanya gosok gigi hukumnya makruh yang sudah mendekati ke eh, Batal. berpotensi pembatalan. Jadi kalau sakit biasa muntah nggak masalah. Satu apa tadi menelan, Menelan. kemudian Muntah. muntah dengan sengaja. Yang ketiga dan keempat yaitu keluar mani meskipun tanpa bersenggama Oke. atau bersenggama meskipun tidak keluar mani. Oh. Ah, ini membatalkan nih kalau disengaja ya. Iya. Kalau ihtilam atau mimpi basah tidak masalah karena tidak ada kesengajaan di situ. Siang hari ngimpi enak-enak gitu, habis itu, woi basah ngompol misalnya, Iya. maka nggak batal. Tapi kalau ada kesengajaan meskipun tidak dengan cara bersenggama, maka hukumnya batal. Terus. Ini berlaku buat laki-laki perempuan. Nah, yang ke 5, 6, 7 itu khusus buat perempuan ya. Haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Ini termasuk yang membatalkan puasa. Mau keluar jam berapapun nih, pas siang hari, 1 jam sebelum maghrib kok haid, maka batal puasanya. Tapi uniknya, lo tau nggak? Hmm. Orang haid itu kan batal puasanya ya. Oke.
Tapi dalam ilmu haid itu dia dihukumi haid kalau sudah 24 jam. Sebelum 24 jam, darah yang keluar itu belum tentu haid. Oh. Makanya orang cewek nih Ya. atau perempuan yang haid itu kalau dia di hari pertama, pas puasa dia haid hari pertama keluar darah, maka hanya wajib untuk membatalkan niat dan tidak wajib membatalkan puasanya. Hanya wajib membatalkan niat batal puasa. Tapi Ya. untuk makan minum dia boleh untuk makan, boleh untuk tidak minum. Untungnya begini, kalau dia tidak makan minum, Ya. meskipun sudah dia niat membatalkan puasa ya, tapi kok nggak makan minum, ternyata darah itu tidak berlanjut. Ya. Sementara tadi syaratnya haid kan harus 24 jam 24 ya. jam. Ternyata sampai besok nggak keluar lagi, terputus-putus. Ada tuh kasus perempuan. Kalau kita kan belajar ilmu, normalnya kan pengalaman nih. Ya. Jadi sampai besok nggak keluar lagi. Berarti kalau kemarin belum makan minum, puasa kemarin tetap sah. Oh. Gitu tuh. Ya, ya. Itu dari haid, nifas melahirkan. Kalau nifas udah jelas ya, nifas itu Iya. darah yang mengiringi kelahiran. Mau dia sesar, mau dia normal, pasti keluar darah nifas tuh. Ya. Bukan darah luka ya, tapi darah nifas. Itu paling sedikit satu aliran, paling banyak biasanya 60 hari atau 2 bulan. Tapi rata-rata 40 hari orang. Kemudian melahirkan itu, melahirkan bayi atau calon bayi. Keguguran itu termasuk batal puasanya. Oh. Misalkan lagi puasa tiba-tiba brojol, lah itu batal otomatis. Tapi saya kira jarang ya orang yang sedang hamil tua kemudian berpuasa. Ya. Yang ke-8, Ya. hilang akal, gila, itu otomatis batal puasanya. Yang ke-9, murtad. Karena syaratnya puasa itu ada 4. Oke. Satu, balik. Yang kedua, satu Islam. Yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Jadi kalau ada orang nggak puasa pas Ramadan kurang syarat nih orang berarti. Iya. Bisa jadi dia nggak. Oh dia nggak Islam nih. Iya. Kata siapa dia pakai sarung mulu? Oh ya, mungkin belum balik. Nah. Enggak udah berbulu semua enggak. Iya. Ya berarti mungkin dia nggak mampu. Nggak mampu ini kenapa? Ya mungkin dia sakit Iya. atau udah tua gitu ya. Dia masih kuat biasa. Oh berarti yang syaratnya terakhir berarti dia nggak mampu, nggak ngikutin syarat. Oh berarti akalnya yang kurang, setoples. Jadi memang, nah makanya orang yang hilang akal itu tidak wajib berpuasa. Dan kalaupun dia sedang berpuasa kemudian tiba-tiba oleng, apa namanya, stres misalkan tiba-tiba, ya itu hukumnya batal. Disengaja atau tidak sengaja. Termasuk hal ini kita singgung juga masalah apa ya, pingsan ya. Anda misalkan habis sahur kemudian pingsan, ya, apa namanya, kalau pingsan itu sehari penuh, Iya. sehari penuh sampai apa namanya, sampai maghrib nggak bangun. Nah itu tuh biasanya setan. Iya kebanyakan. Habis subuh atau Itu jam bukan 5. pingsan sih kalau itu. Ntar bangun-bangunnya jam Mati 5. aja udah. Kalau misalkan Gimana tuh? enggak ketiduran atau pingsan sehari penuh. Iya. Kalau misalkan dia dari subuh belum sempat sholat, sebelum subuh sampai dengan maghrib nggak bangun, maka hukum puasanya itu tidak batal. Hukum puasanya itu tetap sah, tidak batal. Apabila tidur. Oke. Apabila tidur. Tapi kalau pingsan, hukumnya batal. Bukan batal sih, tidak dianggap berpuasa. Karena dia sedang dalam keadaan tidak berakal. Gitu ya. Kecuali kalau pingsan itu dia di tengah-tengah hari, sempat melek sebentar, 2 detik dibangunin, yang bangunin Arman misalkan, pingsan lagi dia. Baru kemudian pingsan lagi nih. Meskipun sebentar dia sempat sadar di tengah-tengah hari, maka hukum puasanya sah. Tapi kalau tidur beda. Kalau tidur ketiduran ya, bukan tidur. Yeah. Ketiduran habis sahur, ketiduran sampai isya. Maka hukumnya tetap sah puasanya. Karena orang tidur itu akalnya tidak sepenuhnya hilang ya. Tapi dia wajib untuk mengganti sholat-sholat yang ditinggal. Itu yang maksud. Lah kalau tadi batal satu lagi yang terakhir murtad. Islam ya tadi udah. Iya, murtad.
keluar dari agama Islam. Kalau tadi batal puasa, kalau sekarang yang batal pahala apa? Oh, batal. Oh ya, oh Oh ya. tuh, gimana itu tuh? Ada batal puasa, ada batal Ada pahala. batal pahala. Jadi puasanya tetap Iya. sah, batal puasanya. Batal pahala tuh ada lima. Ada lima. Yang pertama yaitu apa namanya, berbohong. Oh, Puasanya tetap sah, tapi ya pahalanya hilang. Berdosa. Yang kedua adalah gibah, julid. oke. Ngomongin orang lain, ngomongin keburukan orang lain. Kalau dia benar berarti jatuhnya gibah, kalau Iya. dia salah berarti jatuhnya fitnah Fitnah. kan. Yang ketiga itu apa tadi? Melihat dengan syahwat. Jadi Oke. melihat dengan syahwat, melihat sesuatu kemudian kita merasakan ada sensasi-sensasi tertentu yang mendorong kita untuk berzina di dalam pikiran kita, itu termasuk bagian dari penghilang pahala puasa. Kemudian yang keempat Empat. namimah. Namimah itu adu domba. Adu domba itu ini ya, banyak artinya ya. Kalau yang paling enak diterjemahin sekarang mungkin menebar kebencian. Kita bikin status, bikin orang kepancing emosi, habis itu kita kabur nggak tanggung jawab, itu termasuk namimah tuh, adu domba. Beli domba juga nggak kita? Nggak, belum tentu, ntar lebaran. Yang terakhir itu sumpah palsu. Setidaknya ada lima itu loh. Tapi lima ini kan dia kadang justru yang paling sering terjadi di kita. Kita Iya. nggak sadar kalau kita itu bohong. Kita nggak Iya. sadar. Katanya nangis membatalkan itu mah anak-anak ya kan gitu. Itu yang sehari-hari banget kan, kadang-kadang namanya orang kan kita suka nggak sadar puasa-puasa suka di status WA meskipun nggak ngomongin secara langsung tapi lewat WA gitu lah topan, jadi akhirnya gibah, namimah dan segala macam. Mungkin terakhir nih Pak Ustadz, yang terakhir pertanyaannya, emang kenapa kalau kita nggak puasa? Di jauh-jauh nanya, jauh-jauh ngebahas pertanyaan akhirnya gitu. Itu Emang agak kenapa? kurang ajar sih kalau gitu ya. Makanya, Sorry nih Pak Ustadz, itu sengaja saya simpen di terakhir. ya, ya emang kenapa lu nanya begitu? Ya habis, gimana ya? Kalau lihat-lihat ya kita, Jadi kalau apa dalam kita puasa terus ya pasti dapat pahala ya, so, oke ya, gitu. ya, Itu ya, cuma oke. kenapa kalau nggak puasa ya dosa kan gitu. Ya Mm-mm. terus Ada orang yang kebal gitu kan, iya, yang kebal ini ya udah bodo amat, maksudnya terserah gue mau puasa atau nafsi-nafsi enggak, lah. nafsi gitu ya Iya. enggak. Jadi ibadah itu ada yang bisa ditawar, ada yang tidak. Kalau dia sudah termasuk bagian dari ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah dinas, sudah divalidkan lah di dalam undang-undang. Itu ada lima kan, kita tahu rukun Islam itu ada lima, itu Ya. ibadah mahdoh. Syahadat nggak bisa ditoleransi tuh, mau dengan selera dia nggak bisa. Yang kedua sholat nggak bisa ditawar kalau udah sholat. Yang ketiga puasa, zakat, haji. Lima hal ini itu sudah menjadi kewajiban yang bahkan kalau kita tanya kenapa, itu juga sebenarnya apa namanya, tidak perlu dijawab. Oke. Kenapa sih saya harus sholat asar? Kenapa Ya. sih saya harus sholat duhur? Tidak perlu. Tapi kalau menawar, itu ada wilayahnya sendiri. Boleh nggak sih kita nggak sholat terawih? Boleh, karena ini hukumnya sunnah. Ya. Tapi yang lima dasar ini, tanpa dipertanyakan, kita tetap kena nas untuk wajib puasa. Kalau orang yang tidak berpuasa, ruginya ya jelas tentu dosa besar, dan Ya. konsekuensinya tadi ada 4 tadi itu loh. Oke. Musafir? Musafir ya. Hah? Musafir itu artinya orang yang bepergian. Dengan syarat Ya. bepergiannya itu bepergian yang boleh untuk meninggalkan puasa. Syaratnya gimana? Nah ini nih. Salah satu syarat wajib puasa adalah mukim. Oke. Syarat sah puasa adalah mukim. Mukim itu berarti bertempat Tempat tinggal. tinggal, gitu kan? Nah, ketika Anda keluar, misalkan mudik, kita mudik dari Jakarta mau ke Semarang. Mudik dari Jakarta mau ke Semarang, kalau misalkan kita apa namanya, kita keluar Semarangnya itu jam 7 pagi, Ya. berarti kita wajib puasa nggak? Tebak dulu deh. Wajib. Wajib puasa, kenapa wajib? Karena kita masih mukim. Oh. Kita belum jadi musafir. Ya. Kita jalan dari Jakarta ke Semarang itu kan jam 7. Ya. Sementara puasa dimulai dari subuh. Ya. Berarti dari subuh sampai jam 7 itu status kita masih mukim. Oke. Maka kita wajib untuk niat puasa dan tetap menjalankan puasa.
Nah, nanti kita disebut musafir itu kalau kita sudah mulai jalan. Itu boleh membatalkan kalau sudah di tengah-tengah. Jadi tidak boleh orang salah kaprah. Besok mau kerja keras gua. Iya. Besok gua mau pergi jauh. Berarti bang gak usah sahur lah, besok gak usah puasa, haram hukumnya. Oh. Karena dia statusnya belum musafir, statusnya masih Masih mukim. Jadi orang itu hanya boleh membatalkan puasa, bukan boleh meninggalkan puasa. Pekerja keras, tukang kuli segala macem, tukang tambang yang kerjanya berat-berat itu mereka tetap harus wajib niat, harus wajib sahur, bukan wajib niat, sunnah sahur, wajib untuk berpuasa. Kalau dia nggak kuat baru diperbolehkan batal di tengah-tengah gitu. Nah, terus musafir yang kedua syarat selain harus mukim tadi. Jadi syaratnya musafir yang boleh membatalkan puasa, itu kalau dia sudah keluar rumah ya. Atau dia keluar rumahnya sebelum subuh, berarti dia boleh nggak puasa di rumah tuh. Dan pepergiannya itu sudah dalam skala radius jarak jamak sholatnya itu sekitar 85 km atau 84 km, sekitar itulah. Jadi kalau cuman hanya sekedar dari Jakarta ke mana ya? Ke Bekasi, misalkan Bekasi itu kan masih agak belum bisa untuk disebut sebagai musafir. Atau tidak boleh juga bepergiannya itu bepergian yang sifatnya tidak disengaja. Contohnya misalkan tukang paket, misalkan nge-grab atau apalah yang nggak sengaja muter-muter nyatanya lebih dari 100 kilo, ya tetap tidak bisa disebut musafir dong. Karena dia tidak ada kesengajaan untuk pergi jauh, gitu sih kira. Mantap. Kalau kayak gini ngobrolan kita tadi secara pribadi saya jadi banyak lebih yang perlu kita bahas sih ya. Tapi saya dapat jadi lebih siap aja sih buat nyambut puasa gitu, Tat. Tapi besok-besok BTW kaosnya diganti. Kalau datang ke sini jangan begitu. Iya, tadinya saya dari rumah sengaja kesini kemari ya gitu. Biar apa tuh namanya? Kita enak ngobrolnya, ternyata Ustadz rapi banget ini. Ya udah jadi nih begini. Soalnya pembahasan besok Tat pengen banget ngebahas tuh tentang keresahan-keresahan yang selama ini mungkin dianggap aneh atau dianggap biasa di lingkungan masyarakat. Salah satunya misalkan tentang jual beli lah, tentang apalah gitu. Kita ngobrolin soal yang enteng-enteng. Karena banyak hal-hal yang kita lakuin sehari-hari nggak ngeh kalau itu ternyata kena hukum. Iya. Berarti itu. Ya udah. Oke. Udah mau maghrib. Iya. Thank you ya. Saya juga mau beli kolak dulu. Dulu. Thank you. Assalamualaikum.